semuanya, dan masih kembali lagi dalam kelas public speaking. Dan kali ini kita akan mencari tahu bagaimana caranya atau tekniknya menjadi lebih percaya diri. Ini sepertinya menjadi PR ya, atau menjadi sangat banyak sekali yang merasa, wah itu benar sekali, saya sekali itu. Iya, jadi menjadi percaya diri sendiri memang adalah suatu hal yang perlu dipelajari dan ternyata ada teknik-tekniknya ya. Biasanya kita merasa takut itu karena tidak terbiasa. Ya, apalagi untuk public speaking, kita akan dilihat oleh banyak orang atau mungkin kita takut ditertawakan, takut juga lupa akan materi yang akan kita bagikan untuk orang lain. Tidak masalah. Menjadi percaya diri itu ada banyak sekali caranya. Yang pertama, teman-teman itu harus sadar dulu teman-teman akan memberikan materi apa dan sudah berlatih di rumah. Lalu teman-teman harus memberikan energi positif dalam pikiran teman-teman. Seperti misalnya, saya bisa, saya pasti bisa, dan juga itu akan membuat teman-teman menjadi lebih percaya diri dari dalam. Dan juga harus diingat bahwa demam panggung atau merasa takut itu sangat wajar. Dan harus diikuti dengan berpikir positif. Tetapi berpikir positif tanpa melakukan latihan itu sama saja bohong. Jadi teman-teman juga harus berlatih. Practice makes perfect. Berlatih akan membuat semuanya menjadi sempurna. Itu benar sekali. Jadi, jika teman-teman di rumah itu merasa aneh atau merasa canggung berbicara di depan cermin, tolong buang pikiran itu jauh-jauh, karena berbicara di depan cermin dan melihat diri kita dengan mata kita sendiri itu adalah salah satu contoh bagaimana caranya melatih diri kita melihat bagaimana keadaan kita saat berbicara di depan orang. Kemudian ada juga teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini cukup penting pada saat kita melakukan pembicaraan di depan. Apalagi berbicara di depan orang-orang yang mungkin lebih tua daripada kita atau atasan kita. Itu mungkin akan membuat nafas kita menjadi pendek dan akhirnya membuat kita berbicara ngos-ngosan ya, atau kehabisan nafas. Bagaimana caranya? Biasakan untuk menarik nafas yang dalam dari area perut. Kemudian dihempuskan dengan sangat perlahan, itu akan membuat kita menjadi lebih terbiasa berbicara dengan lebih lambat dan juga membuat nafas kita menjadi lebih teratur. Dan teknik pernafasan juga itu membantu kita menjadi lebih tenang pada saat maju ke depan. Kita tidak akan menjadi gugup ataupun deg-degan pada saat maju ke depan agar nafas kita itu menjadi lancar. Jadi teman-teman bisa berlatih, coba deh di rumah. Bisa menarik nafas yang dalam ya ke area perut dan akhirnya dihembuskan dengan sangat perlahan. Itu akan menjadi teknik pernafasan yang baik untuk teman-teman. Kemudian ada juga teknik vokal. Teknik vokal itu sangat penting untuk teman-teman ketahui, terutama untuk teman-teman yang akan berbicara di depan tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara. Nah, yang perlu diperhatikan adalah volume. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang berbicara di depan, tapi suaranya sangat kecil, ya, itu akan membuat pendengarnya menjadi terganggu karena sulit sekali menangkap pembicaraan yang dibicarakan. Jadi usahakan volume suaranya cukup tinggi tanpa harus berteriak. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi sendiri itu adalah kejelasan bagaimana kita berbicara. Ada juga yang namanya artikulasi. Artikulasi adalah bagaimana caranya kita jelas dalam berbicara. Ya, saat kita bilang A, I, U, E, O, itu semuanya harus jelas dan itu yang dinamakan artikulasi. Kemudian ada intonasi. Intonasi sendiri adalah nada di mana saat kita berbicara harus ada nadanya. Misalkan kita berbicara di depan umum, kita harus bernada bersemangat dan juga terlihat senang, ya, bukan sedang marah-marah. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana hasil kita berbicara di depan umum. Kemudian ada lagi yang namanya tempo. Tempo ini adalah kecepatan kita berbicara. Cobalah untuk berbicara, jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lambat. Karena itu akan membantu orang yang mendengarkan kita di depan menjadi lebih fokus dengan pembicaraan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah gunakan suara asli ataupun suara natural yang teman-teman miliki. Jangan sampai menggunakan suara yang dibuat-buat. Itu akan sangat kurang baik hasilnya. Baik, sekarang teman-teman bisa berlatih dari rumah dengan
menggunakan body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu adalah salah satu yang paling penting pada saat kita melakukan public speaking. Karena menurut penelitian, saat kita berbicara, suara kita hanya menyampaikan 30% saja pesan yang kita sampaikan. Sisanya 70% adalah bahasa tubuh. Sangat penting ya. Baik, bahasa tubuh pertama yang paling mudah untuk dipelajari adalah, kita coba, tersenyum. Seperti ini. Ya, tersenyum dan juga ekspresi wajah itu akan membuat orang lain menjadi fokus dan juga tertarik bila melihat kita berbicara di depan. Jadi jangan lupa tersenyum dan berekspresi senang. Kemudian ada kontak mata. Kontak mata ini juga sangat penting karena audiens ataupun pendengar yang ada di depan kita akan merasa sangat dihargai jika kita memberikan kontak mata kepada mereka. Kemudian ada gerakan tangan dan juga gerakan kepala. Gerakan tangan itu sangat membantu kita untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, dan juga ada gerakan kepala seperti mengangguk ataupun menggeleng. Itu akan membuat kita terlihat lebih nyaman dan juga natural pada saat kita menyampaikan public speaking. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian untuk hari ini. Terima kasih semua sudah mengikuti kelas saya. Sampai jumpa lagi di kelas selanjutnya.